Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun teman-teman. Yang sakit semoga Allah mengangkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan ekonomi semoga Allah memudahkan, melancarkan yang menjadi hajat-hajat dan kebutuhannya ya teman-teman. Yang sedang bekerja semoga tidak ada halangan apapun, lancar. Amin. Yang sedang mencari pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan teman-teman. Yang sedang berjuang dipisah di negara orang semoga tidak ada arah melintang di negara orang ya teman-teman, pulang ke tanah air sehat walafiat, membawa rezeki yang berkah barokah untuk anak dan keluarga. Kita sebagai saudara sebangsa kita hanya bisa mendoakan ya, walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak kenal, bukan saudara gitu. Karena doa yang baik akan kembali baik ke diri kita. Jadi ucapan adalah doa ya teman-teman. 24 jam malaikat mencatatnya. Teman-teman, yuk kita mulai masak. Saya mau bikin sambal goreng kikil ya, gak banyak ya, sedikit, karena masaknya itu tidak pernah terlalu banyak ya teman-teman, masaknya itu sedikit-sedikit. Jadi saya mau tumis kikil dulu. Cabenya dipotong-potong aja ya. Nah, ini bawang putih saya geprek aja ya. Saya senangnya itu kalau bawang putih itu saya geprek gitu ya teman-teman. Bawang merah, ini masakannya itu tidak banyak ya, makanya saya itu jarang juga ya teman-teman buat konten masak gitu ya. Cabai rawit nggak terlalu banyak juga cabai rawitnya karena kurang pedasnya ya. Nah, cabai merah saya tadi malam itu sakit perut teman-teman, dari kamar mandi di jam 2 sampai tadi jam 3 akhirnya bangun sholat malam ya. Ini sampai tadi jam 6 sakit perut, padahal saya itu makan cabai itu nggak banyak gitu. Saya bikin sambal pecah-pecah ayam balado ya, perutnya sakit. Saya hari ini mau numis pates, pengen. Nah, sudah saya cuci, saya remas dulu dengan garam supaya dia lentur gitu kan. Saya remas dengan garam. Masukkan kikilnya. Saya tidak menggunakan pepil. Masak ini kayak orang main-main teman-teman. Masako SD garam seperlunya ya, karena masaknya itu sedikit.
boleh dibilang tuh saya sendiri ya teman-teman, iya ya, yang makan ini ya, karena anak saya ada urusan, ada pekerjaan tuh di luar rumah ya, jadi pulang itu kadang-kadang udah sore jam 6, kadang jam 5 sudah makan di luar gitu ya. Karena dia masih libur loh, dia tidak jualan. Saya hari ini, hari Senin ini ya tepatnya, saya tidak jualan juga, saya libur, capek, jualan itu agak sepi gitu ya, jadi saya lagi malas gitu ya mau jualan, karena agak sepi gitu ya, dan juga capek. Nggak tahu ya apa saya teruskan atau enggak gitu ya jualannya itu gitu kan. Kok saya itu, uang saya itu tekor terus ya, kok tekor terus uang saya ini, karena jualannya sepi kan, saya nombok terus gitu kan. Tapi bukan saya aja teman-teman, semuanya penjual semua kanan kiri gitu kan. Kalau jualan saya aja gitu kan aneh gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya itu ada tawaran kerja ya, tapi di luar kota gitu. Gajinya menggiurkan sih. Gaji pokoknya itu 5 juta ya. Masak teman-teman ditambang ya. Tapi saya tuh nyari, cuman belum dapat gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi bersih tuh teman-teman. Gajinya segitu tuh bersih ya. Gaji 5 juta tuh bersih, nanti ada ceserannya ya. Ada bonusnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya lebih cenderung itu udah dari beberapa minggu ya orang tuh nawarin gitu. Cuman saya masih mikir, kok jualan saya sepi gitu kan. Ya, masih bukan di kota teman-teman. Bagi saya sih nggak masalah ya, mau di kota mau enggak gitu, yang penting gajinya lumayan bersih. 3 bulan aja udah bersih 15 juta. Siapa yang tidak tergiur gitu teman-teman. Mau manasi dulu ya sambal tempe sama ikan teri. Saya udah berapa kali ditelepon sama yang mengurusnya ini ya, suruh gitu. Tapi saya masih mikir gitu ya, mana sih sambal jengkol sama ikan kecil ya teman-teman. Itu sedikit banyak gombolin kan, manfaatnya itu tidak banyak, sedikit-sedikit gitu. Nanti belakangan saya mau manasin mie ya. Kalau cucu saya mau makan, dia nggak mau lauk yang ini ya, ya biarlah bikin telur ceplok atau telur dadar gitu ya. Lanjut mau numis
sayur teman-teman, gak payah dicuci ya. Saya mau matikan air dulu ya. Saya itu selagi masih ada waktu dan ada tenaga ya teman-teman gitu, bukan saya tuh serakah gitu. Saya tuh kepengen mengumpulkan uang gitu, jadi uang yang ada itu jangan habis gitu ya. Jualannya ini kadang-kadang dapatnya banyak, kadang-kadang dapatnya sedikit, giliran dapat sedikit saya belanja, saya modalkan lagi gitu kan, berkurang gitu ya. Jadi selagi masih ada tenaga, ada peluang gitu ya, saya sih kepengennya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Masukkan ya bawang putih, kan bawang merah ya. Bumbunya itu sama ya teman-teman dengan yang kikil tadi ya. Saya itu kalau tumis sukanya itu dipotong teman-teman, tapi balik-balik ya ke seleranya sendiri ya. Lagi dikasih pete ya teman-teman. Saya itu ngambil di depan rumah ya, kecil sebesar gelas. Awan itu mendung teman-teman ini. Masukkan cabai. Udang kering. Ikan apinya, daun salam, kita masukkan kapesnya. Saya tidak boleh juga teman-teman sebetulnya kerja di luar kota gitu sama anak, tapi saya jujur aja gitu. Saya itu nggak bisa diam, orang ini saya nggak bisa diam gitu. Bukan saya nggak dikasih uang sama anak saya ya, maaf gitu. Jadi kita cerita sedikit, saya dikasih uang sama anak saya ya. Jadi uang jajan saya itu dijatah sama anak saya 1 bulan itu 1 juta lah, jujur aja saya. Dan juga saya itu pun juga punya tabungan sendiri juga gitu. Cuma saya itu bukan tipe orang yang tukang menghabiskan ataupun tukang mengharapkan ataupun yang tukang nganggur gitu ya. Jadi saya itu tidak bisa menganggur, jujur aja gitu ya. Bukan saya dibiarkan sama anak saya, tidak ya teman-teman, jangan salah pengertian.
orang tuanya tidak diurus, tidak. Saya dikasih jatah ya sama anak saya 1 bulan itu 1 juta, jujur saya itu. Jadi saya pun juga itu penghasilan ya, selain daripada warung yang kecil gitu ya, jualan minyak goreng gitu. Ada penghasilan juga ya saya dari yang lain. Ini terasa 1 bungkusnya untuk 3 kali masak, 3 kali masakannya teman-teman, karena masaknya itu enggak banyak gitu. Garam, anak saya juga tidak bisa terlalu melarang saya gitu kan, karena saya tidak bisa dilarang teman-teman. Selagi nyawa saya masih di kandung badan, tenaga saya masih laku, dan saya masih bisa ikhtiar berusaha, saya tidak mau berharap dengan anak gitu ya, tidak mau berharap dengan anak, apalagi saya dengan orang lain ataupun dengan keluarga. Saya tidak pernah, teman-teman, saya tidak pernah mengeluh ataupun meminta bantuan ya, maaf gitu. Apalagi sekarang ya teman-teman, untuk diri saya sendiri. Kemarin saya dengan almarhum gitu, saya tidak pernah mengeluh, tidak cuma meminta gitu. Seperti itu teman-teman ya, ini kita nih cerita, jangan salah pengertian. Saya ibaratnya mengharapkan, kalau di Indonesia ini kita umur 54-55 ini sudah tua rengko gitu ya. Tapi kalau orang luar negeri kan tidak berpikir seperti itu teman-teman. Kalau orang luar, orang asing itu tidak berpikir seperti itu gitu. Selagi saya itu masih ada tenaga, saya tidak mau nyanyiakan tenaga saya buat santai-santai. Saya di luar daripada jualan gitu ya, kalau saya itu pas libur gitu, tenaga saya itu masih ada, badan saya masih sehat, saya bersihin kebun, nanam ubi, nanam pisang di depan rumah. Jadi kalau masih ini ubinya nggak lama lagi panen ya teman-teman. Jadi setiap hari itu ada yang ngambilin ubinya 15 kilo, 10 kilo gitu ya, 15 kilo, 10 kilo kayak gitu. Kita kasih air sedikit ya biar matangnya. Kali 3.000 teman-teman, ubi sekilo, 10 kilo sudah 30.000, 15 kilo itu 45.000 setiap hari sampai habis gitu. Siapa yang mau ngasih kita gitu ya, itu prinsip saya. Kita ngutang teman-teman 1.000, 2.000, 10.000 di warung, kita harus bayar gitu, itu prinsip saya. Jadi kalau kita bergerak, kita masih ada dapat uang, kita tidak punya utang gitu. Jadi prinsip saya seperti itu teman-teman. Jadi selagi kita masih sehat, masih kuat, masih bisa kita berpikir dan mencari. Jangan sekali-kali bicara uang ya dengan siapapun, dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun gitu. Karena kalau kita sudah mengenai bicara uang, kita tidak punya harga diri teman-teman. Jadi diri kita diukur dengan uang, dengan orang teman-teman, ingat itu. Jadi kita jangan sampai mengharapkan dengan orang. Kalau kita tuh selalu berharap dengan orang gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ujung-ujungnya kita benci sama orang itu.
ribut gitu kan. Contohnya gitu kan, seperti kayak saya misalnya mau minjam uang sama siapa lah misalnya seperti itu, tidak dikasih gitu ya. Nah sudah tidak dikasih, nah, kita diomonginya gitu kan, apa udah sakit hati, ujung-ujungan kita ribut dah, kelahi dah, cekcok dah. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya jangan mau sekali-kali kita tuh bicara tentang uang, mengeluh tentang uang dengan orang, dengan teman, dengan siapapun gitu ya. Itu pantang bagi saya. Itu prinsip saya. Jadi hidup saya punya prinsip teman-teman. Jadi saya tidak pernah berharap lebih dari orang. Makanya selagi kita tuh masih sehat, masih punya tangan, masih punya tenaga, nyawa, masih di kandung badan, berusahalah, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu prinsip saya teman-teman. Jadi saya tidak pernah berteman, bersaudara, saya mengharapkan uang ya teman-teman. Biar pakaian saya compang-camping seperti ini ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah putus ya uang dalam dompet itu. Jujur saya ngomong ya. Walaupun pakaian saya itu compang-camping daster 103 ya. Jadi jangan dilihat dari penampilannya. Kita tidak perlu kaya teman-teman. Kita mau belanja kita ada uang. Kita kepengen apa kita ada uang. Walaupun mungkin tidak banyak, walaupun mungkin itu tidak mewah gitu ya. Setidaknya kita punya uang sendiri gitu ya. Kalau kita mau minta kan belum tentu dikasih, nah keburu sakit hati kita. Ini sekedar cerita ya teman-teman, sekedar sharing gitu ya. Saya dari umur 11 tahun teman-teman. Dari umur 11 tahun saya tidak merepotkan gitu. Walaupun itu sambil berangkat sekolah gitu ya, itu saya sambil jualan. Walaupun mungkin sekedar daun pisang apa gitu, tapi ngambil di kebun orang tua dulu, orang tua sendiri gitu ya. Itu teman-teman. Jadi saya biasakan dari dulu seperti itu. Saya tidak pernah mengeluh ataupun meminta dengan siapapun. Nah, itu prinsip saya. Jadi hidup saya itu punya prinsip gitu teman-teman. Saya tidak mau ya berteman ujung-ujung itu UUD gitu ya. Artinya itu ujung-ujungnya uang. Saya kepengen apa yang saya beli, apa yang saya kepengen saya belanja, kepengen saya mau makan. Kalau di rumah tuh nggak cocok dengan selera saya belanja sendiri. Itu teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita berteman mengharapkan sesuatu ataupun embel-embel gitu. Saya tidak teman-teman. Itulah prinsip saya. Hidup harus punya prinsip. Makanya saya mikir-mikir ya teman-teman, mau kerja di luar kota, tunggu sampai ada teman, mencari teman lagi. 3 bulan pulang atau 2 bulan pulang, sudah 10 juta bersih. Belum lagi seserannya teman-teman. Nah itu dia. Hidup yang penting jangan malas, kuncinya ya. Jangan malu, jangan gengsi, jangan cuma nanya besar cerita. Kalau cerita aja semuanya orang udah cerita teman-teman. Tindakan itu yang kita utamakan, tindakan. Kalau kita sudah berani bertindak, yang penting positif gitu. Insya Allah, mudah-mudahan rezeki itu ada. Kalau malas ya gak ada teman-teman. Itulah saya bilang sama teman saya, telepon pagi-pagi ya, mau gak kerja, cuma sayang dia punya anak kecil gitu. Bekas anak buah saya sih. 5 juta teman-teman. Kalau di luar negeri ya lebih lah, tapi kalau untuk mata uang Indonesia kan
Alhamdulillah itu ya. Kita masih nih teman-teman. Dua bulan teman-teman, 2 bulan kerja bersih 10 juta. 3 bulan, nah 15 juta. Seserannya bisa untuk beli skincare, sabun, paket internet kayak gitu. Kalau di luar kota otomatis kan kita pakai paket internet teman-teman, karena tidak ada wifi ya. Nah seperti itulah teman-teman, prinsip saya, bukan serakah ya. Kalau kita masih mencari serakah, kita uang kita sendiri nggak masalah teman-teman. Seperti itulah teman-teman prinsip saya ya. Maaf ya teman-teman, ini sekedar sharing ya, sharing diri saya ya, bukan orang lain. Kalau orang lain ya masa bodoh lah, mungkin berbeda orang, berbeda prinsip, berbeda orang, berbeda pola pikir. Itu ya teman-teman. Nah itulah pola pikir saya. Sampai di sini dulu teman-teman video kami. Jumpa lagi di video berikutnya.